Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat dari berbagai aktivitas kita. Namun sebelumnya tentunya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Kami boleh beraktivitas dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mau mendengarkan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan tolong berikan kami Roh Kudus agar kami boleh memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada malam hari ini. Dan kemudian kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang kasih, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Kitab Kejadian pasal 20. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 8 sampai 18. Kejadian pasal 20 ayat 8 sampai 18 yang menyatakan demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepada aku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu." Demikian pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mengalami sebuah kegagalan? Atau pernahkah kita melakukan kesalahan? Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam keluarga kita, terhadap sesama anggota keluarga kita, ataupun dalam pelayanan kita. Saya yakin bahwa kita semua, bahkan ibu bapak dan saudara yang saat ini sudah bekerja dengan baik, yang saat ini sudah memiliki relasi yang baik dengan rekan-rekan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ataupun memiliki keluarga yang rukun, saya yakin bahwa kita semua, ibu bapak dan saudara, pasti pernah mengalami sebuah kegagalan atau kesalahan. Entah itu karena sengaja ataupun karena tidak sengaja.
Nah, ibu bapak dan saudara, hal ini merupakan sebuah hal yang wajar. Karena kehidupan kita adalah sebuah perjalanan yang akan selalu diwarnai dengan tantangan-tantangan yang tidak selalu dapat kita prediksi. Maka dari itu, kegagalan atau kesalahan merupakan sebuah hal yang wajar jika kita alami. Namun, hal yang luar biasa adalah ketika kegagalan atau kesalahan yang kita hadapi itu, yang kita alami itu, tidak mematahkan semangat kita, tetapi justru memacu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ibu bapak, sama seperti Abraham dalam bacaan kita pada malam hari ini, Abraham yang kita tahu citranya sangat baik karena imannya kepada Tuhan, itu tidak menandakan bahwa kehidupannya lepas dari tantangan. Itu tidak berarti bahwa setiap keputusan yang dia ambil adalah selalu keputusan yang benar. Abraham juga adalah seorang manusia biasa yang pernah jatuh, pernah gagal, pernah melakukan kesalahan. Abraham yang kita kenal dengan baik karena imannya kepada Tuhan juga pernah goyah, bahkan ia pernah meragukan Tuhan. Dia pernah takut dibunuh karena istrinya. Nah, ibu bapak, ada beberapa hal yang saya catat dari bacaan kita pada malam hari ini yang saya coba bagikan kepada ibu bapak dan saudara. Yang pertama, dalam bacaan Alkitab kita pada malam hari ini kita bisa melihat bahwa walaupun Abraham meragukan Tuhan, sempat takut bahwa dia akan dibunuh, sehingga dia mengucapkan kebohongan, menyatakan kebohongan, menyuruh Sarah berbohong, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Abraham untuk mengakui kesalahannya, untuk menyadari kesalahannya. Tuhan memakai Abimelek untuk menyadarkan Abraham bahwa hal yang ia lakukan adalah salah. Kebohongan yang dilakukan Abraham justru mendatangkan maut bagi orang lain yang tidak tahu apa-apa. Yang kedua, ibu bapak, Abraham mau mengakui kesalahannya dan berkata dengan jujur, yang menceritakan hal yang sebenarnya. Ia tidak menyangkal ketika ia dituduh, ketika ia diketahui kesalahannya, ia tidak menyangkal, tapi dia justru mengakui kesalahannya. Nah, ini menggambarkan sikap hati yang mau belajar, mau ditegur, mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Abraham yang tahu akan kesalahannya, memperbaikinya tidak hanya dengan berkata yang jujur, tapi juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tidak menghukum Abimelek serta seluruh kerajaannya. Yang selanjutnya, pengakuan Abraham akan kesalahan dan kegagalannya, lalu mau memperbaiki dirinya, itu membawa dampak dan membawa berkat bagi Abraham dan juga Sarah. Karena ia jujur, akhirnya ia diberikan harta benda oleh Abimelek. Bahkan dia diizinkan untuk menetap di mana saja ia mau di negeri yang menjadi tempat kekuasaan Abimelek saat itu. Nah, ibu bapak yang kekasih, melalui cerita ini kita bisa memahami bahwa mata Tuhan melihat segala hal yang kita lakukan. Tuhan tahu kapan kita melakukan hal yang salah, dan Tuhan sering memberikan tanda kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Tuhan bisa melakukan apa saja, menggunakan siapa saja untuk mengingatkan kita agar kita bisa memperbaiki diri kita jika kita memang melakukan kesalahan. Sama seperti Tuhan menggunakan Abimelek dan seisi kerajaannya untuk menyadarkan Abraham pada saat itu. Nah, ibu bapak, pada malam hari ini maka kita diingatkan bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak perlu dan kita jangan meragukan kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus melibatkan Tuhan agar kita bisa mengetahui apakah tindakan kita sudah benarkah atau tidak. Jika kita melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan apa saja hal baik yang harus kita lakukan, dan benarkah kita sudah sungguh-sungguh melakukan hal tersebut. Yang kedua, ibu bapak,
Janganlah kita terlalu cepat menilai seseorang. Jangan kita berkecil hati ketika orang lain berhasil, sedangkan kita mengalami kegagalan ketika seorang berhasil. Karena kegagalan atau kesalahan kita justru merupakan ruang bagi kita untuk selalu belajar, selalu untuk memperbaharui diri kita menjadi lebih baik. Dan ketika kita mau belajar dari kegagalan kita, ketika kita mau berusaha memperbaiki kesalahan kita, berkat Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan akan memberikan berkat terbaik bagi kita atas segala usaha kita memperbaiki kesalahan kita. Nah, Ibu Bapak, saya mengutip sebuah kalimat motivasi dari Google, yaitu dari Robert Soulik, menyatakan bahwa kita semua melakukan kesalahan. Kuncinya adalah mengakuinya, belajar, dan maju terus. Dosa yang sebenarnya adalah mengabaikan kesalahan atau lebih buruk lagi, berusaha menyembunyikannya. Jika Ibu Bapak mengikuti sinetron yang sedang tren saat ini, yaitu Ikatan Cinta, kita bisa melihat bahwa di sinetron tersebut ada permasalahan di mana Elsa tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak pernah mau belajar dari kesalahannya. Akhirnya, hidupnya sendiri tidak tenang, dan lama-kelamaan hidupnya hancur sendiri oleh kebohongan-kebohongan yang dia lakukan untuk menutupi kesalahannya. Kita belajar bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dari kesalahan ataupun kegagalan kita. Tidak apa gagal beberapa kali, tidak apa melakukan kesalahan beberapa kali, asal kita selalu berusaha untuk bangkit, kita selalu berusaha untuk memperbaiki semua kesalahan kita. Dengan begitu, kita pasti bisa bertahan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi tuntunan bagi kehidupan kita dan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Tuhan memberkati Ibu Bapak Saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk selalu belajar dari setiap kegagalan, dari setiap kesalahan kami. Ajarlah kami untuk menerima kegagalan itu bukan sebagai penghalang untuk kami maju, namun justru sebagai batu loncatan agar kami boleh selalu belajar memperbaiki diri kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Tuhan, saat ini sebelum kami beristirahat, kami hendak berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan untuk segala hal yang kami hadapi saat ini. Entah kami sedang mengalami pergumulan, entah kami sedang mengalami kesedihan, kekecewaan, Tuhan tolong jamah hati kami ya Tuhan. Tuhan tolong hadir bersama kami, memberikan kekuatan, berkat, penghiburan, pengharapan bagi setiap kami, agar kami mampu untuk boleh melewati berbagai pergumulan, berbagai tantangan kehidupan kami, karena tangan Tuhan sangat setia untuk menopang kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami hendak beristirahat, kiranya Tuhan juga selalu menjaga kami, agar dalam istirahat kami pada malam hari ini, kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan di esok hari, jika Engkau berkenan, kami boleh kembali bangun, kami boleh beraktivitas, kami boleh semangat, dan kami boleh sehat, karena Tuhan memampukan dan memberikan kami kesempatan yang baru lagi di esok hari. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dari malam hari ini, hingga esok hari bahkan seterusnya. Ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu Tuhan mau dengarkan dan sempurnakan doa kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.